Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan segera mengikuti ibadah Rabu Abu. Agar kita boleh masuki dan mengikuti ibadah ini dengan lancar dan tanpa keraguan, maka Komisi Ibadah GKJ Patalan perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa di dalam ibadah pada malam hari ini akan dikumpulkan satu kali persembahan di tempat kita masing-masing. Oleh karena itu, kami persilahkan seluruh warga jemaat untuk mempersiapkan persembahan dan nanti pada saatnya dikumpulkan di rumah masing-masing. Untuk selanjutnya akan kita kumpulkan, kita bawa dan kita serahkan di gereja besok pada hari Minggu tanggal 18 Februari tahun 2024. Yang kedua, bahwa di dalam ibadah ini juga akan dilaksanakan penorehan abu. Penorehan abu ini akan dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing warga jemaat. Jadi tidak dibantu oleh siapapun, baik oleh majelis gereja maupun oleh warga jemaat yang lain atau anggota keluarga yang lain. Adapun teknis penorehan abu adalah sebagai berikut. Pendeta nanti akan mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pendeta kemudian akan melanjutkan dengan menorehkan abu di dahi, dan masing-masing warga jemaat secara mandiri akan mengikuti penorehan abu tersebut dengan membuat tanda salib di dahi menggunakan abu yang sudah dibagikan pada hari Minggu yang lalu oleh majelis gereja. Setelah semua warga jemaat selesai menorehkan abu di dahi, maka akan dilanjutkan dengan mengatakan, ampuni aku Tuhan. Masing-masing warga jemaat mengatakan, ampuni aku Tuhan. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan tubuh, yaitu menangkupkan kedua tangan di dada masing-masing, yaitu dengan cara seperti ini. Setelah masing-masing, sekali lagi setelah masing-masing mengatakan ampuni aku Tuhan, dilanjutkan dengan menangkupkan kedua tangan di dada. Penorehan abu selesai. Selanjutnya yang ketiga, untuk pelaksanaan ibadah secara online atau daring ini, dipersilahkan semua warga jemaat mengikuti petunjuk yang ada di tayangan kita masing-masing. Selamat mengikuti ibadah Rabu Abu dengan hening dan tenang, sambil kita akan mengungkapkan rasa penyesalan dan pertobatan kita kepada Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saudari yang terkasih, Rabu Abu merupakan tanda dimulainya masa Prapaskah. Saat ini kita diajak untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan sebagai laku pertobatan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Demikian seruan Yoel
yang berlaku juga kepada kita agar dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Masa Prapaskah menjadi sarana untuk berbalik kembali kepada Tuhan dan mengarahkan diri menghayati dengan sungguh-sungguh pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan bagi setiap orang. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memulai retreat agung kita selama 40 hari ini dengan hati yang haru, penuh syukur sekaligus penuh kegembiraan akan kemenangan Kristus. Bersama-sama kita agungkan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 33, bait pertama dan ketiga dengan bangkit berdiri. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah Rabu Abu ini marilah kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat terkasih, tentu kita menyadari bahwa abu di dahi bukan polesan atau hiasan semata. Abu memiliki makna bahwa kita berasal dari debu dan pada akhirnya kembali menjadi debu. Kita rindu untuk hidup dalam kerendahan, sebab dalam kerendahan itulah kita bersama diperkenankan menggapai kemenangan hidup bersama Kristus. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, bergedai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi
syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingatlah hanya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Allah telah menyelamatkan manusia dari dosa. Ia mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia di kayu salib dan menang dari maut. Sampai saat ini kita belum dapat menunjukkan rasa syukur kita dengan baik, dan kita juga belum mampu untuk menanggapi karya Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Seringkali kita mencari jalan kita sendiri dan tidak menurut dengan jalan yang dikehendaki Tuhan. Maka mari kita berbalik kepada-Nya dalam keheningan batin dan mengakui kekurangan dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Bagi setiap orang yang dengan sungguh mengakui dosanya dan bersedia untuk dibaharui oleh Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10 yang demikian firman-Nya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah yang Maha Pemurah dan berlimpah kasih rindu agar kita menjadi duta-duta pendamaian-Nya. Karena itu, hidupilah pertobatan di dalam keseharian kita.
Kiranya damai Tuhan senantiasa tinggal dalam hati dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kita persembahkan sebagai berkat dari yang Tuhan berikan kepada kita. Persembahan kita dasari dengan 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dan pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi Kidung Jemaat 287A, bait yang pertama dan kedua. Sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Dia Maha Mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terbeli, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita aturkan persembahan kita dengan bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, segala puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, hingga pada hari ini kami boleh mengadakan ibadah syukur. Juga kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan sucikan, Tuhan berkati, hingga sewaktu nanti akan digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang Kau berikan kesempatan untuk mengelola persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, hingga apa yang dilayankan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu melalui Ibu Vikaris Graciana Tita Antera Puspa. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, hingga apa yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkan dari segala macam mara bahaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami haturkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21 yang demikian firman-Nya. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu
seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hari ini kita kalau lihat tanggalan itu tanggal merah, yang berarti hari ini kita libur bersama. Ibu bapak dan saudara, kalau hari libur kita ingin bepergian wisata ke tempat yang belum pernah kita kunjungi, kira-kira kita membutuhkan apa untuk sampai ke sana? Tentu kita membutuhkan bantuan. Peta, kita buka maps biar kita bisa sampai tujuan dengan tepat. Lalu bagaimana kalau kita nggak punya maps, nggak punya peta, kita nggak mau tanya ke warga lokal? Tentu kita tidak akan sampai ke tujuan yang ingin kita tuju. Oleh karena itu, ketika kita tidak menggunakan maps atau peta, ketika kita sudah tahu kita kesasar, kita keblasok, apa yang kita lakukan? Balik. Tentu kita akan mencari jalan yang tepat, jalan yang benar. Nek kebablasan ya balik. Jangan sampai wis ngerti kebablasan, wis ngerti dalane salah, kok malah mlaku terus, kita nggak tahu tujuan, malah menemukan jalan buntu. Akhirnya kalau kita menemukan jalan buntu nggak mau balik, yang terjadi adalah nabrak, jatuh. Ibu bapak dan saudara, begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita ini punya garis finish yang kita belum tahu tujuannya, belum pernah kita kunjungi garis finish itu. Maka kita memerlukan bantuan, memerlukan maps atau petanya.
Apa itu? Alkitab ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Lalu bagaimana kalau kita tersesat, jatuh ke dalam dosa, padahal kita sudah lihat Alkitab ini, kemudian kalau kita kepasan, terjatuh, tergoda di dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya kita berbaliklah kepada Tuhan. Lihat lagi apa yang menjadi pegangan kita melalui Alkitab ini. Maka mari kita berbalik pada Tuhan. Dan momen pembukaan masa Paskah ini kita tandai dengan ibadah Rabu Abu yang menjadi permulaan kita untuk berbalik pada Tuhan. Seperti tema kita pada malam hari ini, berbaliklah kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini menekankan pentingnya kemurnian hati kita dalam hal bersedekah, dalam hal berdoa, dan dalam hal berpuasa. Ini dikatakan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan supaya jangan sampai para murid, jangan sampai kita ini terjatuh di dalam kemunafikan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang memamerkan segala kemunafikannya dalam menjalankan perintah agama. Maka jangan sampai kita menjadikan dunia ini seperti panggung teater yang mana kita memamerkan kebaikan kita kepada semua orang. Ketika kita mau melakukan perintah Tuhan itu, inilah yang harus kita landasi dengan kemurnian hati kita. Ketika kita melandasi diri dengan kemurnian hati dan kemurnian diri, kebenaran yang dikehendaki Tuhan, maka kita enggak harus memikirkan apa imbalan yang kita dapatkan atas apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan tahu dan Tuhan akan memberikan berkat yang lebih pada kita ketika kita mau bersedekah, berpuasa, ketika kita mau menjalankan semuanya itu dengan tulus, dengan segala kerendahan hati kita. Maka motivasi inilah yang Yesus perjelas dalam hal memberi sesuatu, bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Dalam hal bersedekah, ketika kita memberikan sesuatu kepada sesama kita, jangan sampai orang lain itu tahu apa yang kita lakukan, perbuatan baik apa yang kita lakukan. Jangankan orang lain, dalam bacaan kita ini dikatakan bahwa jangan sampai tangan kirimu tahu. Diri kita, anggota tubuh kita aja nggak boleh tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Inilah yang Tuhan tegaskan. Ketika kita berbuat baik, ketika bersedekah, jangan sampai pamer. Jangan sampai sesama kita tahu, nggak boleh yang namanya pamer. Demikian juga dengan hal berdoa dan berpuasa. Ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, ya biarkan diri kita dan Tuhan saja yang tahu. Jangan kita gembor-gemborkan kalau iki lho, aku ki ndedonga di depan banyak orang. Iki lho, aku ki lagi poso. Tuhan tidak menginginkan itu. Tetapi Tuhan ingin kita dengan segala kemurnian hati kita mau bersungguh-sungguh melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara, pada hari ini kita melaksanakan ibadah Rabu Abu sebagai awal memasuki masa Prapaskah. Meskipun dalam suasana online, maka ini juga mengajak kita bahwa dalam suasana apapun, dalam kondisi apapun, kita dimampukan untuk diajak untuk bertobat. Tuhan Yesus memerintahkan kepada muridnya, menekankan betapa pentingnya kemurnian hati kita ini dalam hal bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Abu yang menjadi simbol untuk mengingatkan kita
tentang hidup kita, lika-liku hidup kita yang kerap kali jatuh dalam dosa sebagai manusia yang rapuh, dan kita diingatkan bahwa kita ini berasal dari debu dan akan menjadi debu. Hidup kita ini rapuh, saudara. Maka ketika kita merasa bahwa diri kita tak berdaya, kita membutuhkan pertobatan, kita butuh berbalik pada Tuhan untuk menyatakan bahwa ya, saya berdosa, saya ingin bertobat, saya ingin berbalik kepada Tuhan. Dan inilah abu inilah yang akan melambangkan penyesalan dan pertobatan. Jika abu merupakan simbol pertobatan, maka abu juga yang akan menjadi sarana kita untuk berbalik dari perbuatan dosa, perbuatan kejahatan, dan kita kembali kepada Tuhan untuk kita berjalan di jalan Tuhan, jalan yang benar. Dan pada saat ini kita memulai masa pertobatan, kita sertai dengan berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Dan yang menjadi istimewa Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita punya 3 momen penting. Dan ini juga yang mengingatkan pada kita, pesan untuk kita, di mana kita diundang untuk berbalik pada Tuhan. Kita diundang untuk bertobat, yang ditandai dengan abu di dahi yang nanti akan kita lakukan. Dan dari pertobatan ini kita wartakan kasih Allah dengan cara kita mengasihi sesama kita. Ibu, Bapak, dan Saudara, hari ini adalah hari Valentine atau hari kasih sayang. Maka mari kita bersama-sama menebarkan kasih sayang itu kepada sesama kita. Dan saat ini juga kita sebagai umat Tuhan, bahkan kita juga sebagai warga negara yang baik dan bijak, kita juga menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin bangsa, untuk memilih para wakil rakyat yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan di Indonesia ini. Ibu, Bapak, dan Saudara, melalui ibadah ini nantinya kita akan menerima penorehan abu di dahi kita. Maka perintah Tuhan ini berlaku bagi kita semua, bahwa ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang sejati, yang penuh dengan ketulusan tanpa ada kemunafikan. Dan mari saat ini kita diundang untuk berbalik kepada Tuhan. Mari Ibu, Bapak, dan Saudara, kita bersama menyatakan pertobatan kita dengan nanti kita tandai abu di dahi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening cukup. Jemaat Tuhan yang terkasih, abu dipakai sebagai simbol ungkapan penyesalan dan pertobatan, sekaligus simbol pengharapan akan kebangkitan, di mana segala sesuatu akan lenyap dan hangus oleh nyala api, dan digantikan oleh bumi dan langit baru. Abu juga menjadi simbol kepedihan hati yang mendalam, atau sebagai simbol pembersihan atas dosa. Saat ini kita menandai penyesalan dan pertobatan kita, kini dengan abu, sebagai tanda kesedihan kita memberi diri untuk didamaikan oleh Tuhan Allah, agar kita mampu hidup seturut dengan teladan Yesus Kristus. Abu ditorehkan di dahi sebagai tanda bahwa dosa bukan untuk disembunyikan, tetapi diakui sebagai penyesalan dan diakhiri dengan pertobatan. Dengan penorehan abu di dahi, maka
kita bersedia menjalani masa tobat dengan tekun berdoa, berpuasa, dan berderma. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Ampuni aku Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syukur dan doa syafaat. Momentum indah telah Engkau nyatakan hari ini ya Tuhan. Baik kami sebagai anak-anak-Mu yang telah menyatakan pertobatan dan hendak berbalik padamu, terkhusus di hari Rabu Abu ini. Baik kami sebagai warga negara yang bijak, yang telah menggunakan hak pilih kami untuk memilih para wakil rakyat, dan kami yang saat ini merayakan hari kasih sayang, memberikan kasih kepada sesama kami tanpa memandang latar belakangnya. Biarlah dari semua momentum ini kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mau belajar memaknai abu yang ada di dahi kami. Kami mau mewartakan kasih-Mu melalui sikap dan tutur kata kami. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk dapat menaikkan syafaat kami. Kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. GKJ Patalan yang Engkau jadikan wadah tempat kami bertumbuh dan lebih mengenal Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang mampukan kami untuk dapat mewartakan kasih-Mu menjadi berkat bagi sesama kami. Pakailah kami satu persatu, mulai dari majelis gereja, komisi, pokja, tim, panitia, juga seluruh jemaat-Mu di GKJ Patalan, agar saling topang dan saling membantu dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan-Mu. Banyak program dan kegiatan yang akan kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memampukan dan menolong kami. Kami mau serahkan gereja-Mu dan jemaat-Mu di sini ke dalam tangan kasih-Mu. Sebagai manusia yang rapuh, kami menyadari bahwa seringkali kami menemui rintangan, pergumulan, bahkan kegagalan. Namun pada saat ini, kami mau menyerahkan segala pergumulan yang kami hadapi kepadamu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menguatkan dan memampukan kami untuk dapat melaluinya dengan baik dan bijaksana. Teguhkanlah hati dan iman kami ya Tuhan, agar kami tetap berpegang teguh padamu
dan senantiasa mengikuti kehendak-Mu. Jangan kehendak-Ku Bapa, namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Hari ini kami telah mengawali masa Prapaskah dengan bersama beribadah Rabu Abu secara online. Biarlah melalui peristiwa ini Engkau yang dapat memampukan kami untuk menghayati pengorbanan-Mu yang agung dan mulia. Dalam masa Prapaskah ini, biarlah Engkau yang mengetuk pintu hati kami untuk berbalik padamu, memampukan kami untuk taat dan setia pada perintah-Mu, serta turut serta dalam mewartakan kasih-Mu. Kami ingin menumbuhkan iman kami melalui persekutuan yang akan kami lakukan, baik itu melalui ibadah, persekutuan doa, pemahaman Alkitab yang hendak diselenggarakan. Kiranya setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan dapat menjadi wadah kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan juga dapat menyatukan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami serahkan doa-doa kami, seluruh proses hidup dan kehidupan kami, hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan tempat. Kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, memang tidak mudah kita hidup dalam pertobatan. Dibutuhkan kesungguhan perjuangan doa, rahmat Allah dalam setiap karya dan ritual kita. Namun percayalah, bersama dengan Roh Agung, Roh Tuhan sendiri, niscaya kita dimampukannya. Maka mulailah segera, sekarang, selagi Tuhan berkenan menjadi titik awal untuk melakukan pertobatan menuju kemenangan Kristus. Berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jangan
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jalanilah masa Prapaskah dengan kembali kepada Tuhan. Kami akan berusaha mengalahkan si jahat dan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak ku